Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enci Ziara Permata. Saya dari Prodi Akuntansi dengan NPM 25412030. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami, cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Manan. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Menurut Khursyid Ahmad, ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan para Quran dan Sunnah, disampaikan alasan dan pengalaman. Menurut N.Siddiqui, ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Menurut Hasanuddin Zaman, tujuan ekonomi Islam meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam: tauhid, keadilan, kenabian, ma'ad atau hasil, sidiki atau jujur, amanah atau dipercaya, fatoha atau cerdas, tablik atau menyampaikan. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia ada Bank Umum Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, BMT, Baitullah, Ma'al Wat Tamiil, Pasar Modal Syariah. Perbankan Syariah, Bank Syariah, Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Bank Umum Konversial, Unit Usaha Syariah, Sistem Konversional. Pengertian Bank Syariah: bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konversial dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip Syariah, Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang No. 10 Tahun 1098. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. 5. Prinsip bank syariah: prinsip bagi hasil, mudharabah, prinsip pernyataan modal, musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, murabahah, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan, ijarah, pemilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, ijarah wa atiknah. Peran bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembang lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi bank syariah: manajer investasi, bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun karena besar kecilnya pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun saat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Jasa keuangan: bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan
lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi konkret atau sewa. Contohnya meliputi letter of guarantee, wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Investor, investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabah, sewa menyewa, leasing, musyawarah, akad mudarabah, akad salam atau istinah, pembentukan perusahaan atau akuisisi, pengadilan atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk dan investasi atau perdagangan saham yang dapat dijual belikan. Fungsi sosial, konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana card, pinjaman kebajikan, atau zakat, dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gharar, maisir, dan riba. Unsur gharar terdapat pada bentuk akad perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai AKD tabaludik atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Unsur gharar ini juga terdapat pada sumber dana. Pembayaran klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. Unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagai kecil saja, biasanya kurang dari 5%. Unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager companies. Definisi pegadaian syariah. RAN menjadikan suatu benda berharga dalam perdagangan syarah sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Rukun dan syarat pegadaian syariah. Rahin, yaitu orang yang mengadaikan. Mutahin, yaitu orang yang menerima gadai. Mahrun, yaitu barang jaminan. Syaratnya: A. Mempunyai nilai menurut syariah. B. Harus ada pada waktu akad. C. Harus bisa diserahkan sekita kepada murtahin atau wakilnya. Marhun bin dan dain hutang. Harus jelas rahin dan murtahin, harus tetap dapat dimanfaatkan, harus lazim mengikat pada waktu akad, ijab dan kabul penyataan gadai dari para pihak. Keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rahim. Kesesuaian kabul dengan ijab, masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya. Persambungan kabul dengan ijab dalam majlis akad. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil. Menurut Hosen dan Hasan ahli KES 2008 bagi 11, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah, menumbuh kembang bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar praksa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandasan para sistem ekonomi yang salaam, yaitu keselamatan, berindikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Heri Sutarsono 2007, BMT yaitu lembaga yang mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Fungsi BMT. Baitul Ma'al. Bait sama dengan rumah, Ma'al sama dengan harta. Menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tanwil, bait sama dengan rumah, at-tanwil sama dengan pengembangan harta. Melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
Dasar hukum BMT. Dalil Al-Quran Surat Al-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Ma'al didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 27-280. Konsep dasar pasar modal syariah, Al-Quran dan Sunnah. Syariah, hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Fikih bernafsir ulama terhadap syariah, ibadah manusia kepada Allah pencipta. Semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Muamalah manusia kepada manusia lain, semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Prinsip syariah di pasar modal. Prinsip pasar modal syariah, pembiayaan dan investasi pada hasil kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat, dan dilakukan dengan bagi hasil. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukaan kegiatan usaha. Akad yang terjadi antara pemilik harta, investor, dengan pemilik usaha, emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha, serta mekanisme pasar, bursa, dan self-regulation organizing lainnya. Tidak boleh ditimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Investor dan emiten tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan maisir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Investor, emiten maupun bursa dan self-regulating organizing lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran supply maupun dari segi permintaan demand.